Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kontrak baru fantastis Paulo Dybala di Juventus. Sebuah informasi terungkap mengenai negosiasi kontrak baru Paulo Dybala di Juventus. Sang striker kabarnya akan mendapatkan kontrak dengan nilai fantastis di Turin. Mereka akan memberikan kontrak berdurasi 5 tahun untuk sang striker. Ia juga akan menerima gaji sebesar 10 juta euro per musim. Angka ini bisa bertambah karena Juventus menawarkan sejumlah bonus bagi sang striker. Pekan ini Juventus akan menuntaskan pembicaraan kontrak baru Dybala. Carlo Ancelotti tantang Karim Benzema bikin 50 gol semusim. Carlo Ancelotti akan mengandalkan tenaga Karim Benzema di pos penyerang tengah. Benzema menjadi lumbung gol yang menjanjikan. Dalam 3 musim berturut, Benzema konsisten di angka 20-an gol dalam semusim Liga Spanyol. Perannya tidak tergantikan. Pelatih Carlo Ancelotti pun tahu betul potensi Karim Benzema. Di periode pertama pelatihannya pada 2013 hingga 2015, Ancelotti pernah menyebut kalau Benzema adalah salah satu striker terbaik di matanya. Everton siap lepas James Rodriguez, Real Madrid bakal tampung. Real Madrid bak mendapat sinyal positif dari Everton terkait masa depan pemainnya, James Rodriguez. Sebab Everton dikabarkan bisa menjual James Rodriguez jika datang penawaran dengan harga yang tepat. Dikutip dari Sky Sport, Jumat 5 Agustus 2021, Everton kini tengah berusaha menjual pemainnya untuk lebih memberi ruang kepada pelatih Rafael Benitez untuk berbelanja. Musim ini Ancelotti memutuskan hengkang ke Real Madrid. Kondisi ini menimbulkan spekulasi soal masa depan James di Everton. Dia pun disebut bisa mengikuti lagi jejak Ancelotti hijrah ke Madrid. Manchester City resmi rekrut Jack Grealish. Manchester City resmi mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa. Grealish bakal mengenakan nomor punggung 10 bersama tim besutan Pep Guardiola tersebut. Manchester City mengumumkan perekrutan Jack Grealish dari Aston Villa Jumat 6 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang timnas Inggris itu diikat kontrak selama 6 tahun oleh The Citizen hingga 2026. Kubu Manchester City tak mengungkap nilai transfer Grealish. Namun, menurut BBC, Manchester City dilaporkan harus mengeluarkan dana 100 juta pound sterling untuk menebus Grealish. Jack Grealish ungkap sosok ini jadi alasan pilih Manchester City. Juara bertahan Premier League Manchester City memperkenalkan Jack Grealish sebagai rekrutan terbaru mereka untuk mengarungi musim 2021-2022. Grealish mengaku senang bisa bergabung dengan Manchester City. Baginya, City saat ini adalah klub terbaik di Inggris. Grealish pun mengakui keberadaan manajer Pep Guardiola menjadi suatu alasannya untuk datang ke City. Dia menyebut Pep membuat Manchester City menjadi tim dengan gaya bermain paling menarik di dunia. Dan dia pun sudah tak sabar berkolaborasi dengan juru taktik asal Spanyol tersebut. Resmi, Lionel Messi tidak akan perpanjang kontrak dengan Barcelona. Berakhir sudah era Lionel Messi di Barcelona. Messi dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub Katalan itu menyusul pembicaraan yang buntu. Barcelona akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi tentang masa depan pesepak bola berusia 34 tahun itu. Messi akan meninggalkan Barcelona setelah lebih dari 2 dekade. Dalam pertemuan terakhir antara Messi dan Barca, La Pulga mengatakan kepada Barcelona bahwa dia tidak akan teken kontrak baru karena ketidakpastian mengenai rencana klub dan situasi finansialnya. Resmi tinggalkan Barcelona, Lionel Messi menuju PSG.
Lionel Messi secara mengejutkan tidak memperpanjang kontraknya di Barcelona. Otomatis Lionel Messi resmi meninggalkan Barcelona, klub yang dibelanya sejak 2000. Dengan ini semakin menguatkan rumor kepindahan Lionel Messi ke klub top Eropa lain, terutama yang paling santer dieratkan yakni PSG. Kabar terbaru berdasarkan laporan dari jurnalis ternama Spanyol Marcelo Behler, PSG sangat yakin mendapatkan tanda tangan sang bintang. Dikabarkan Lionel Messi mendapat penawaran fantastis dari klub tersebut. Bila benar Lionel Messi akan bergabung PSG, tentu tim tersebut menjadi sangat mewah dari segi komposisi pemain. Barcelona sedang serang La Liga saat umumkan Lionel Messi hengkang. Barcelona dianggap menyerang La Liga saat mengumumkan hengkangnya Lionel Messi pada Kamis 5 Agustus. Seperti pernyataan Barcelona, tidak ada masalah dengan intensi Lionel Messi bertahan di Camp Nou. Klub dan pemain sepakat untuk menandatangani kontrak baru hingga hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Pernyataan Barcelona yang mengumumkan hengkangnya Lionel Messi bisa jadi adalah upaya Blaugrana untuk mendesak La Liga. Bagaimanapun Lionel Messi adalah ikon besar La Liga saat ini. La Liga akan kehilangan peminat, penonton, dan sponsor yang berpengaruh pada pendapatan bila tidak ada Messi di dalamnya. Lionel Messi tinggalkan Barcelona, kegagalan transfer bek Atlanta jadi faktor utama. Terdapat sebuah hal yang diyakini menjadi alasan utama mengapa Lionel Messi akhirnya memutuskan pergi dari Barcelona. Menurut laporan Mundo Deportivo, hal itu adalah gagalnya Barcelona mendatangkan kompatriot Messi di timnas Argentina, Cristian Romero. Kini Cristian Romero sudah hampir resmi menjadi pemain Tottenham, usai Atlanta menerima tawarannya dan sang pemain juga sudah setuju dengan kontrak yang ditawarkan klub London Utara. Barcelona awalnya menilai faktor Cristian Romero tidak akan berpengaruh besar dalam negosiasi mereka dengan Messi. Akan tetapi ternyata pikiran Barcelona salah. Messi benar-benar mengharapkan kehadiran Cristian Romero di Camp Nou. Messi benar-benar kecewa dengan kegagalan Barcelona itu. Real Madrid ketiban untung usai Barcelona gagal pertahankan Messi. Kegagalan Barcelona untuk mempertahankan jasa penyerang legendaris Lionel Messi bisa menjadi berkah untuk Real Madrid. Hal tersebut dikarenakan Messi dirumorkan akan gabung PSG. Jika PSG memilih untuk mengejar Messi musim panas ini, Les Parisiens mungkin cenderung menjual Mbappe untuk membantu membayar tagihan dan mematuhi aturan financial fair play. Situasi inilah yang bisa menjadi keuntungan untuk Madrid. Pasalnya mereka tidak memiliki halangan lagi untuk mendapatkan Mbappe. Pemain asal Prancis itu merupakan buruan utama Los Blancos. Bahkan Mbappe disebut akan jadi satu-satunya rekrutan Madrid untuk musim ini. Hasil uji coba pramusim, Liverpool 2 kali tumbangkan Bolonya. Liverpool berhasil menang atas Bolonya di laga uji coba yang digelar dalam format 2 sesi. The Reds menang 2-0 di sesi pertama dan 1-0 pada sesi kedua. Dalam sesi pertama, 2 gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota di menit ke-7 and given away to Diogo Jota, who's in on goal and scores. Dan Sadio Mane di menit ke-14. Well, that's another one that should give Liverpool another chance. It's Sadio Mane. Well, pada sesi kedua, satu-satunya gol Liverpool dicetak oleh Takumi Minamino di menit ke-14. That's a lovely ball that's played full. Hasil ini membuat Klopp cukup puas dengan performa anak asuhnya. Jersey Liverpool mirip Manchester United saat hadapi Bolonya. Ada pemandangan yang sedikit berbeda dari Liverpool ketika bertemu Bolonya dalam laga uji coba hari Kamis 6 Agustus. Perpaduan jersinya sedikit menyerupai tim rival Manchester United. Sejatinya Liverpool hendak mengenakan jersey tandang buat laga kali ini yang berwarna putih dengan paduan celana hitam. Namun warnanya terlalu sulit dibedakan dengan seragam tim lawan yang juga berwarna putih. Namun karena alasan waktu yang sempit untuk melakukan perubahan, Liverpool bertindak kreatif. Mereka memadukan jersey kandang berwarna merah dengan bawahan hitam. Sepak bola putri Olimpiade Tokyo, Amerika Serikat rebut perunggu usai kalahkan Australia. Bermain di Kashima Soccer Stadium, Amerika Serikat sukses meraih medali perunggu di sepak bola putri Olimpiade Tokyo 2020.
Pino's corner. She's going for goal and scores! The Olympico again! Menghadapi Australia di perebutan tempat ketiga, Megan Rapinoe dan kawan-kawan menang tipis 4-3. Almost dealt with. Oh, that's a terrible mistake by the Australians. Olimpiade Tokyo 2020, Dani Alves masih punya semangat pemain muda. Brazil sampai di final cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020. Spanyol yang akan menjadi lawan dari Selecao. Pertandingan final sepak bola putra akan berlangsung di International Stadium Yokohama. Dani Alves saat ini sudah mencatatkan 43 gelar juara sebagai pesepak bola. Meski sudah berumur, Dani Alves menegaskan bahwa dirinya masih mempunyai semangat muda. Ia sangat berhasrat menghempaskan Spanyol untuk meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Sempat dirumorkan pindah ke PSG, Pogba dipastikan bertahan di Manchester United. Paul Pogba dipastikan bertahan di Manchester United menjelang musim 2021-2022 setelah sempat dirumorkan pindah ke Paris Saint-Germain. Terlepas dari rumor tersebut, dilansir dari The Telegraph, Pogba akan menjadi bagian dari Manchester United ketika Liga Inggris musim 2021-2022 dimulai pada minggu depan. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer juga berhasrat mempertahankan Pogba di Old Trafford. Menurut laporan dari Talksport.com, Pogba telah menikmati sepak bola di bawah asuhan Solskjaer dalam 2 musim terakhir. Aktivitas transfer setan merah dalam bursa transfer musim panas ini juga turut mempengaruhi Paul Pogba. Dikritik fans, Presiden Inter Milan pikir ulang rencana jual Lukaku. Raksasa La Liga Inter Milan tampaknya mulai memikirkan kembali rencana menjual Romelu Lukaku ke Chelsea musim panas ini lantaran banyak suara negatif dari fans yang muncul. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Steven Zhang selaku Presiden Inter Milan saat ini sedang memikirkan semua konsekuensi dari kesepakatan Lukaku ke Chelsea. Kekhawatiran utama Zhang adalah tentang reaksi para penggemar mengingat betapa buruknya reaksi para penggemar Inter Milan sejak berita itu tersiar. Sebab selain akan ada protes keras, kehilangan Lukaku juga berpotensi mengurangi pendapatan klub dari sisi penjualan tiket. Dikhawatirkan jika jumlah fans yang datang ke stadion nanti akan mengalami pengurangan drastis andai Lukaku resmi pindah musim ini. Miralem Pjanic tolak pinangan klub lain demi gabung lagi dengan Juventus. Gelandang Barcelona Miralem Pjanic dikabarkan menolak pinangan klub lain karena ia hanya ingin kembali ke mantan klubnya Juventus pada musim panas ini. Pasalnya, dahulu ia sempat menjadi andalan di lini tengah Juventus kala masih dibesut Massimiliano Allegri, sosok yang kini kembali ke kursi Allenatore Bianconeri. Masalah bagi Pjanic adalah Juventus lebih tertarik untuk menggait Manuel Locatelli dari Sassuolo, keinginan yang hingga kini belum bisa terwujud. Sementara itu, klub lain yang tertarik menggait Pjanic disinyalir adalah Inter Milan yang notabene merupakan rival berat Juventus di Serie A. Fix, Manchester United kembali pinjamkan Facundo Pellistri ke Alaves. Manchester United memilih untuk kembali meminjamkan salah satu wonderkid-nya, Facundo Pellistri, ke Deportivo Alaves untuk musim 2021-2022. Tujuannya sudah jelas, yakni agar sang pemain mendapatkan kesempatan tampil yang layak. Alaves mengumumkan kesepakatan dengan Manchester United terkait peminjaman Pellistri lewat situs resminya. Beda dengan kesepakatan sebelumnya, kali ini Pellistri bisa tampil di La Liga selama 1 musim penuh. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku suka dengan atribut yang dimiliki Pellistri. Sayang, materi pemain Red Devils ini di lini depan sudah kebanyakan dan Pellistri bakalan menghadapi kompetisi yang sangat ketat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!